Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kugo Satria Bimantoro, NIM 2241010294 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada modul 7 Data Mining, di mana untuk soalnya sendiri, kita diminta untuk mengulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4, dan tuliskan akurasinya. Dan untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi yang lebih baik dari data asli. Untuk mengerjakan soal tersebut ya, kita perlu mengimportkan beberapa library, di mana di sini kita perlu mengimportkan library pandas yang kita alaskan PD. Kita juga perlu mengimportkan renta split dari sklearn model selection, dan juga kita perlu Gaussian NP dari sklearn Naive-Bayes. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk yang dataset pertama, yaitu dataset iris, di mana kita memerlukan file iris.csv ya di sini. Iris.csv di sini kita gunakan yang di sini kita ambil untuk iris.csv-nya kita akan read, kita masukkan ke df iris. Kemudian kita tampilkan 5 data teratasnya di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk atributnya ada sepal length, sepal width, petal length, dan juga ada variety-nya juga. Lanjut di sini kita akan menghapus untuk bagian variety-nya. Jadi kita akan drop bagian variety, kita masukkan ke data iris, dan kita tampilkan 5 data teratasnya. Ini, jadi ada sepal length, sepal width, petal width, namun untuk variety-nya sudah tidak ada di sini. Kemudian kita ambil, nah di sini kita ambil bagian variety aja. Di sini kita masukkan ke variable target, dan kita coba tampilkan 5 data teratas dari variety-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita perlu melakukan trend test split-nya untuk data iris, target, test size. Di sini untuk test size-nya kita gunakan 3 ya, ada 0,2, 0,3, dan 0,4 sesuai yang ada pada soal tadi ya. Dan untuk random state-nya itu kita gunakan 100. Setelah itu kita perlu juga menggunakan fungsi Gaussian NP yang kita masukkan ke variable model. Di sini kita gunakan model state, model fit untuk yang X-train dan Y-train. Dan kita tampilkan untuk akurasinya ya. Di sini hasilnya kita gunakan yang model score untuk X-test dan Y-test. Sementara di sini untuk akurasi yang 0,3 dan 0,4 itu menyesuaikan. Dimana di sini menggunakan X-test 1, Y-test 1, dan X-test 2, Y-test 2. Dan kalau kita jalankan ini, nah maka muncul hasilnya seperti ini. Untuk akurasi yang 0,2 itu 0,97, akurasi 0,3 itu 0,96, dan 0,4 itu 0,97. Jadi itu untuk hasilnya. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Tadi kita kan diminta untuk mencari subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Untuk itu, di sini kita perlu baca ulang ya untuk iris.csv-nya. Di sini kita perlu membaca ulang. Nah, di sini kita masukkan lagi ke variable df iris dan kita tampilkan lagi lewat data teratasnya seperti ini. Jadi sama ya seperti yang tadi. Nah, di sini namun bedanya kita akan menghapus untuk sepal length, sepal width, dan variety-nya. Dan kalau kita tampilkan di sini, nah seperti ini. Jadi yang tampil itu hanya bagian petal length dan petal width. Kemudian kita lakukan lagi trend test split ya untuk dataset iris, untuk data iris, target, dan juga test size. Untuk test size-nya tetap sama, kita gunakan 0,2, 3, dan 4. Dan random state-nya juga tetap menggunakan 100. Di sini ya sama sih, kita perlu menggunakan Gaussian NP untuk yang model di sini kita masukkan ke variable model dan kita gunakan model fit untuk X-train dan Y-train. Dan di sini kita tampilkan menggunakan model score, X-test, dan Y-test. Dan kalau kita jalankan ini, ya, maka hasilnya seperti ini. Untuk akurasi 0,2 itu 0,97, akurasi 0,3 itu 0,96, dan 0,4 itu 0,97. Itu untuk yang dataset iris ya. Jadi itu untuk pengerjaan nomor 1 dan 2 dataset iris. Lanjut kita ganti ke dataset adult-nya di sini. Untuk soalnya tetap sama, kita diminta untuk mengulangi langkah pada 1 dataset iris dan adult.
di mana kita tetap menggunakan 0,3, 0,2, 3, dan 4. Dan di sini kita diminta untuk mencari subset kombinasi. Jadi sama ya. Karena soalnya juga masih sama, kita perlu mengimpортkan library yang sama juga. Di sini kita perlu pandas, trend split, dan juga Gaussian NP. Di sini kita gunakannya tapi dataset adult ya, di mana kita akan read untuk adult.csv. Kita masukkan ke variable df adult. Dan kita tampilkan 5 data teratasnya. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini untuk atributnya ada banyak sekali ya. Ada age, work class, dan seterusnya sampai income di sini. Nah, di sini selanjutnya kita perlu untuk menghapus beberapa atribut. Kita akan menghapus bagian work class, education, marital status, occupation, relationship, race, dan native country. Kita juga akan menghapus yang drop bagian income. Dan kalau kita tampilkan seperti ini, maka kita bisa lihat ini hasil setelah dihapus beberapa atributnya. Setelah itu, kita perlu mengambil bagian income atau tadi, kita masukkan ke variable target. Kita tampilkan untuk 5 data teratas income ini seperti ini. Kemudian kita perlu menggunakan get dummies dari pandas ya, untuk data adult dan gender. Kita akan masukkan ke variabel gender. Kita tampilkan 5 data teratasnya. Seperti ini ya. Jadi ada female dan juga ada male. Setelah itu kita akan melakukan concat atau penggabungan antara data adult dan juga gender. Nah, setelah kita masukkan ke variabel data adult. Nah, setelah itu kita akan menghapus ya atau mendrop itu untuk gender yang female ya di sini. Di mana kita akan coba tampilkan 10 data teratasnya. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa lihat tadi ini untuk yang data adult tadi kan cuma sampai hours per week ini. Namun di sini ketambahan bagian gender, namun hanya bagian male saja karena bagian female tadi drop tadi. Terus di sini kita akan gunakan fungsi isNa dan any. Nah, seperti ini. Lanjut kita akan gunakan juga trend split ya di sini untuk data adult, target, dan juga test size. Karena soalnya sama, jadi test size-nya pun juga sama ya. Tetap kita gunakan 0,2, 3, dan juga 4. Trend split-nya juga tetap menggunakan 100. Kemudian perlu juga tadi kita akan sudah mengimportkan Gaussian NP tadi. Kita masukkan ke variable model, kita gunakan model fit untuk extend dan train, dan kita print akurasinya, yaitu untuk hasilnya kita ambil dari model score express YPS. Sini seperti ini, kita jalankan saja untuk melihat hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat bahwa akurasi yang 0,2 itu adalah 0,80. Akurasi 0,3 itu 0,80 juga. Dan akurasi 0,4 itu 0,79. Itu untuk pembacaan ini yang nomor 1 ya. Lanjut, kita kerjakan yang soal nomor 2 juga di sini. Kita perlu read lagi untuk adult CSV-nya, kita masukkan ke tiap adult dan kita tampilkan lagi 5 data teratasnya. Seperti ini. Kita perlu mendrop beberapa atribut juga ya. Untuk atribut yang di drop juga masih sama seperti yang tadi. Jadi ada work class, education, marital status, occupation, relationship, race, native country, dan yang terakhir ada income di sini ya. Kita tampilkan lagi untuk hasilnya seperti ini. Dimana di sini kita gunakan get dummies lagi dari pandas untuk data gender, kita masukkan ke variable gender dan kita tampilkan untuk 5 data teratasnya. Jadi seperti ini. Kita concat lagi ya untuk data adult dan gendernya, di mana di sini kita akan drop setelah itu yang gender bagian female. Nah, di sini ada sedikit berbeda, di mana kita akan drop juga untuk yang di sini. Kita akan coba jalankan ini dulu. Ya, kita akan tambahkan 10 data teratasnya. Di sini kita juga jalankan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita akan melakukan trend split lagi untuk data adult, target, test size. Di mana di sini kita gunakan test size yang sama dan random state yang sama. Kita perlu Gaussian NP yang kita masukkan ke variable model.
kita gunakan model fit untuk extend Y-train, dan untuk hasil yang akan ditampilkan itu kita gunakan model score untuk X-test dan Y-test. Jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi akurasinya untuk 0,2 nanti 0,80, 0,3 0,80, dan 0,4 ini 0,80. Kalau sebelumnya tadi kan 0,79 ya. Di sini untuk 0,4 yaitu 0,80. Jadi seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2 di dataset Adobe. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada penjelasan kali ini untuk pengerjaan soal pada modul 7 data mining. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang dibingungkan, saya mohon maaf. Kalau ada yang salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.